Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Haq Kamal menyikapi bahwa akhir-akhir ini ada tuduhan bahwa Kiai Muhammad Fuad Riyadi atau yang sering kita panggil dengan Gus Fuad mendapat tuduhan bahwa beliau termasuk dalam gerakan komunisme atau PKI. Saya saat ini sedang berada di Dongkelan, di rumah seorang zuriyah dari Kiai Syihabuddin. Beliau Kiai Syihabuddin adalah seorang kiai ulama, seorang penghulu di era Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, yang sangat dihormati oleh Habis I, dan Kiai Syihabuddin menurunkan banyak sekali kiai di Yogyakarta, bahkan di Indonesia, dan tokoh-tokoh nasional seperti Kiai Syarif Rahmat, kemudian Rois Suriah PWNU DIY, kemudian ada Gus Ruri, ada Bani Khalil di Jejeran, Bani Abdul Rauf di Jejeran. Semuanya kiai-kiai yang hebat, ya, tidak mungkin terlibat PKI. Bahkan dulu para kiai tersebut adalah pejuang yang men-screening atau membentengi masyarakat dari gerakan komunisme tahun 65. Nah, di depan saya ada buku sejarah silsilah leluhur Dongkelan. Di sini disusun oleh Raden Muhammad Burhanuddin. Di dalamnya terdapat nama-nama zuriyah dari Kiai Syihabuddin. Di sini perlu kita cermati bahwa nama Gus Fuad ada dalam buku silsilah ini. Di sini disebut Gus Fuad, ya, Kiai Haji Fuad Riyadi, ya, Pondok Pesantren Rodotul Fatihah Pleret. Beliau adalah putra dari Hajah Siti Muyassaratul Maqasid. Ini dari jalur Mbah Khalil, Kiai Khalil, seorang mursyid tarekat di Wonokromo, jalur pertama. Kemudian ada jalur lain dari silsilah beliau, dari jalur Kiai Abdul Rauf, Syekh Abdul Rauf, ya, Wonokromo. Beliau juga terkenal dengan mursyid Satoriyah. Ini ya, Kiai Muhammad Fuad Riyadi, Pondok Pesantren Rodotul Fatihah. Jadi silsilah dari Kiai Syihabuddin jalur pertama adalah Kiai Haji Fuad Riyadi, putra dari Siti Muyassaratul Maqasid, kemudian putra dari Kiai Warsina dan Kiai Sangitu dari jalur Melangi, Kiai Sangitu, jadi jalur Kiai Nur Iman Melangi. Kemudian peputra bin Kiai Haji Khalil Wonokromo, kemudian Muhammad Soleh bin Ali Usman bin Nyai Zainal Abidin, kemudian binti Kiai Syihabuddin Dongkelan. Itu jalur pertama. Kemudian jalur kedua Gus Fuad dari bapak beliau, ya, Haji Ahmad Abdul Bakti, dari Kiai Zainuddin, kemudian dari Nyai Bulkis Jombang, kemudian dari Kiai Abdul Latif, kemudian dari Kiai Abdul Rauf, Kiai Muhammad, Nyai Muhtarom, kemudian ke Kiai Syihabuddin. Jadi beliau dari Kiai Syihabuddin ada dua jalur, kemudian masih ada jalur dari Melangi, ada jalur dari Syekh Abdul Rauf Wonokromo. Banyak sekali silsilah kiai dari leluhur beliau. Jadi mustahil kalau Gus Fuad adalah PKI. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka.
Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pancagila? Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pantat Cina? Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya gagal, istananya menjadi istana iblis. Korinya gagal, istananya menjadi istana iblis. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Tang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama Kiai Binumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama Kiai Binumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama Kiai Binumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama Kiai Binumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.
Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berharga